sama kayak semua ilmu yang lain. Kalau ada yang takut dengan filsafat, bahaya ini Mbak. Kalau setengah-setengah nanti bisa merusak kita. Ilmu apapun kalau setengah-setengah itu merusak. Kamu belajar ilmu kedokteran pun setengah-setengah ya mewatiri. Apa kamu mau diperiksa dokter, diobati dokter yang ilmunya setengah-setengah? Kan tidak mau. Fisika juga begitu, setengah-setengah kamu nggarap listrik kok setengah-setengah, itu bisa kacau. Jadi kalau ada yang bilang filsafat itu jangan setengah-setengah, saya mau bilang semua ilmu sebaiknya jangan setengah-setengah. Apakah itu ilmu agama atau ilmu umum? Tapi kan mengancam keimanan. Semua ilmu juga bisa begitu. Kalian belajar sosiologi juga bisa begitu, belajar antropologi juga begitu, belajar ilmu sejarah juga begitu. Maka solusinya bukan menghindari ilmu, tapi ya imanmu yang kuat. Jangan punya iman yang lemah, yang cengeng. Harus digoyang terus biar tambah kuat. Oke, nanti kita lihat ya ada isu-isu apa yang menurut saya kunci di buku itu. Ini judulnya agak unik. Sebenarnya saya mau ngomong yang terakhir itu, tapi ya tak awali dari filsafat dulu biar kalian ngerti gunanya filsafat hari ini. Dulu filsafat lahir sekitar 6 abad sebelum Masehi. 2 hari yang lalu saya cerita filosof namanya Thales. Thales ini bapaknya filosof. Lahir 624 tahun sebelum Masehi. Apa yang dilakukan oleh Thales? Menggeser cara berpikir mitos menuju logos. Disitulah filsafat lahir. Jadi filsafat itu yang diserang adalah awalnya itu bid'ah, khurafat, tahayulnya orang Yunani. Ini kalau bahasa kita kan pakai TBC itu ya. TBC-nya orang Yunani itu diserang habis-habisan oleh filsafat zaman kelahirannya. Di Yunani itu kan banyak mitos-mitos, cerita-cerita dewa-dewa Zeus, dewa-dewa Hercules, Thor, dan kawan-kawan. Itu kan mitos-mitos, menjawab persoalan dengan mitos. Nah, itu diserang oleh orang Yunani, para filosof awal. Mereka tidak puas. Masa sih kalau ada hujan itu terus dewa langit sedang marah? Masa kalau ada badai itu dewa laut sedang murka? Masa sih? Mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka ingin jawaban-jawaban yang lebih rasional, bertanggung jawab. Berarti apa? Filsafat itu sebenarnya pertama-tama adalah hidup yang didasarkan tidak pada mitos-mitos. Apa sih mitos itu? Mitos itu konsep-konsep, teori-teori, jawaban-jawaban yang kamu terima begitu saja secara tidak kritis. Itu mitos. Jadi berarti apa? Mentalitas hanya ikut saja jawaban yang ada sebelumnya. Itu mitos. Apalagi mahasiswa, ini kan sebagian besar mahasiswa harus tidak bergaya pikir mitos. Meskipun mahasiswa hari ini kan ya menurut saya masih kurang kritis. Buktinya apa? Kalau bikin makalah, setiap paragraf awalnya pasti kata-katanya menurut. Ya, menurut ini, menurut itu, selalu gitu. Nah, itu sebenarnya hanya menurut itu masih gaya pikir mitos. Dan itu yang diserang pertama dulu oleh Thales dan kawan-kawan. Dari mitos menuju logos. Kok lidahku kegigit ya? Ini jangan-jangan itu mitos. Kok apa? Ya, kedutan sebelah kanan. Ini berarti sebentar lagi. Kok tanganku agak gatel ya? Sebentar lagi dapat uang ini mesti. Loh, itu mitos. Jadi iya,
Kan banyak kita tiap hari begitu. Hati-hati ya kalau nabrak kucing. Kadang-kadang kan kita sering ketakutan-ketakutan begini terus menyetir hidup kita. Kalau di Yunani dulu ya dewa-dewanya yang keluar. Kalau tiba-tiba hujan ada petir, wah ini dewa Thor sedang marah. Nah, itu mitos. Bukan berarti salah, cuma gaya hidup mitos ini gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Kamu hanya ikut-ikutan saja, ndak tahu pastinya, wong ndak ada buktinya. Kalau dalam agama kan makanya kita diwanti-wanti jangan taklid buta. Taklid buta itu ndak ngerti apa-apa, pokoknya ikut saja. Itu sebenarnya gaya mitos. Nah, filsafat mengajak kita geser dari mitos ke logos. Yuk akal budinya dipakai. Bukan berarti kalau pakai akal terus pasti benar, enggak juga. Cuma dengan menggunakan akal budi kita lebih bertanggung jawab.